Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan tugas 6 dan 7 pertanyaan berkelanjutan. Saya atas nama Sri Wulandari, program studi agribisnis semester 5. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja. Materi yang pertama adalah memanfaatkan bahan petani kalbar, terapkan pertanian ramah lingkungan. Materi yang kedua adalah istimewa 23 tumbuhan bisa dibuat jadi pestisida organik. Di sini juga puntung rokok bisa dijadikan bahan pestisida. Materi yang ketiga adalah pupuk guano. Materi yang keempat adalah pupuk penyubur tanaman dari bahan sederhana. Materi yang kelima adalah kegunaan M4 dan materi yang keenam adalah pupuk ala rumahan. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu memanfaatkan bahan petani kalbar, terapkan pertanian ramah lingkungan. Produk pertanian yang aman konsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini mengingat semakin meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengonsumsi pangan sehat dan aman konsumsi. Pangan yang tepat dan bergizi dapat diproduksi dengan memanfaatkan bahan-bahan alami atau lokal atau yang dikenal sebagai pertanian organik. Tujuannya adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen dan tidak merusak lingkungan, dalam rangka mendorong serta memotivasi para petani dalam menerapkan pertanian organik. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menggelar bimbingan teknis pemanfaatan bahan alami pada tanaman padi yang diselenggarakan di kelompok tani atau POKTAN. Tani Makmur, Desa Paniti, luar Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Pada kesempatan tersebut, petani dilatih untuk membuat bahan pengendali organik yang berasal dari pestisida, nabati, dan agensia hayati, serta pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL yang berfungsi sebagai pupuk organik. Pada bimbingan teknis ini, petani memakai campuran daun pepaya dan daun sirsak sebagai bahan pembuatan pestisida nabati. Sedangkan untuk bahan pembuatan MOL, petani menggunakan rebung, bambu, bonggol pisang, air cucian beras, dan limbah buah-buahan. Namun di samping itu, petani juga bisa menggunakan bahan-bahan organik lainnya untuk membuat MOL seperti limbah sayur, daun gamal, siput, dan lainnya. Sementara itu, agensia hayati yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah Trichoderma dan Paenibacillius polymyxica yang berguna sebagai biofungisida dan perbanyaknya dilakukan pada media cair yakni ekstrak kentang gula. Itulah materi yang pertama yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu istimewa 23 tumbuhan bisa dibuat jadi pestisida. Pada umumnya, pestisida organik atau pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Menurut FAO tahun 1988 dan USEPA tahun 2002, pestisida nabati dimasukkan ke dalam kelompok pestisida biokimia karena mengandung bitoksin. Pestisida biokimia adalah bahan yang terjadi secara alami, dapat mengendalikan hama dengan mekanisme non-toksik. Yang pertama, pertahanan alami pada tumbuhan. Secara evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertahanan alami terhadap pengganggunya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolit sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungan atau kelebihan pengguna pestisida nabati secara khusus dibandingkan dengan pestisida konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat cara kerja atau mode of action yang unik, yaitu dengan meracunin atau non-toksik. Yang kedua, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan. Peliharaan karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, penggunaannya dalam jumlah atau dosis yang kecil atau rendah. Yang keempat, mudah diperoleh di alam. Contohnya di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasil
pestisida nabati. Yang kelima, cara pembuatannya relatif mudah dan secara sosial ekonomi penggunaannya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. Yang pertama adalah akar tuba atau tuba akar atau tuai balet. Akar tanaman tuba mengandung alkaloida, saponin, flavonoida, tanin, dan polifenol, serta tubotoksin. Berguna sebagai pengusir hama, ekstrak akar tuba dapat menyebabkan kematian rayap tanah, Coptotermes curvignatus sebesar 100% yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan dan pemberian umpan kayu yang telah direndam dalam ekstrak akar tuba dengan konsentrasi. Yang kedua adalah akar angas-angas. Akar angas-angas ini daunnya berguna sebagai pengusir hama padi. Cara pembuatannya dengan merebus daun, kemudian air rebusan dimasukkan ke dalam bambu, kemudian diletakkan di 4 penjuru areal tanaman. Yang ketiga, belimbing bulu. Belimbing bulu daunnya mengandung saponin, flavonoida, dan tanin. Berguna sebagai pengusir hama. Tepung daun belimbing bulu dengan konsentrasi 6% dapat menghambat perkembangan serangga. Yang keempat, brenuk atau maja atau labu kayu. Mengandung saponin atau daun, akar, kulit batang, flavonoida dan polifenol atau akar kulit batang, dan tanin atau daun. Berfungsi sebagai pembunuh hama serangga, keong emas, dan mengusir lintah. Yang keenam, cengkeh. Cengkeh ini ekstrak kuncup bunga dan daun mengandung saponin, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan eugenol. Berfungsi untuk mengusir hama eugenol. Yang keenam, jengkol. Jengkol buah dan kulit buah mengandung saponin, flavonoida, tanin, asam jengkolat, ureum, dan belerang. Berguna untuk mengusir tikus atau buah, lintah atau kulit buah atau buah. Jeruk. Yang ketujuh adalah jeruk perut. Jeruk perut daunnya mengandung alkaloida, saponin, dan flavonoida, polifenol, dan minyak atsiri. Berguna sebagai pengusir kutu pada ternak. Ekstrak perasan daun jeruk perut dapat mencegah serangan nyamuk Aedes sebesar 90,88%. Yang kedelapan adalah kacang panjang. Daun kacang panjang mengandung saponin dan polifenol, berguna sebagai pengusir kepinding dengan cara diletakkan di tempat yang ada kepindingnya. Di sini saya tidak menyebutkan semua 23 tumbuhannya, hanya ada beberapa saja ya. Di sini juga puntung rokok bisa dijadikan bahan pestisida. Puntung rokok sering menjadi sampah yang diabaikan karena ukuran yang kecil. Puntung rokok seringkali dibuang sembarangan dan mengotori lingkungan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi nilai manfaat, sampah puntung rokok ini sebenarnya memiliki potensi yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat, terutama petani. Hal ini berkaitan dengan perawatan tanaman yang harus diberikan pestisida atau pembasmi hama secara rutin. Petani sering menggunakan pestisida kimia, namun penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya tersendiri. Selain tidak ramah lingkungan dan harga yang mahal, pestisida kimia dapat ikut membunuh musuh alami hama tanaman, serta dapat menyebabkan penumpukan residu kimia dalam hasil panen, sehingga akan berbahaya bagi kesehatan. Pestisida nabati merupakan ramuan pembasmi hama tanaman yang diolah menggunakan ekstrak bahan-bahan alam atau organik, di mana senyawa yang ada pada bahan organik tersebut mampu membasmi keberadaan hama tanaman. Pestisida tersebut sangat ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia beracun yang dapat merusak lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Pestisida berbahan organik tersebut mulai diminati para petani seiring dengan mahalnya harga pestisida kimia buatan. Alasan lain yakni diberlakukannya aturan penggunaan pestisida kimia dengan kadar dosis tertentu oleh pemerintah guna menjaga lingkungan tetap alami dan hasil panen yang akan dikonsumsi tidak terkontaminasi pestisida kimiawi. Positif negatif penggunaan pestisida nabati atau alami. Yang pertama, lebih ekonomis karena menggunakan bahan alam yang mudah didapat dengan nilai materi yang rendah.
Yang kedua, proses dan teknologi pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena menggunakan peralatan teknologi sederhana dan seadanya. Yang ketiga, ramah lingkungan karena bahan organik yang mudah diserap tanah dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada tanah, sehingga makhluk hidup lain seperti binatang ternak yang hidup di sekitar tanah bekas pestisida dibubui tidak akan terganggu. Yang keempat, tidak berpotensi meninggalkan racun atau zat kimia dan tidak pada tanaman, sehingga tanaman aman dikonsumsi terutama oleh manusia. Yang kelima, hasil panen tanaman dan buah yang diberi pestisida alami lebih sehat daripada tanaman yang diberi pestisida kimiawi. Yang keenam, tidak menimbulkan kekebalan pada hama. Pestisida organik aman bagi ekosistem lingkungan. Setelah mengetahui sisi positif dari penggunaan pestisida berbahan organik tersebut, harusnya kita juga mengetahui sisi negatifnya. Tidak hanya sekedar untuk memahami kelemahan pestisida nabati tersebut, namun juga sebagai rujukan dalam mempertimbangkan sebaiknya menggunakan pestisida yang terjamin aman atau pestisida kimiawi yang keamanannya dipertanyakan. Yang pertama adalah daya kerja yang cenderung lamban dan tidak optimal dalam membunuh serangga. Hasilnya tidak bisa dilihat dengan estimasi waktu yang relatif singkat. Yang kedua, seringkali tidak membunuh langsung atau hanya mampu mengusir saja dan meningkatkan sisa-sisa serangga yang bahkan dapat berkembang biak menjadi lebih banyak yang justru meresahkan petani. Yang ketiga, mudah rusak karena bahan organik memang memiliki sifat yang rentan terhadap suhu lingkungan tertentu dan sinar matahari. Yang keempat, tidak bisa disimpan dalam waktu lama, artinya harus digunakan langsung setelah proses pembuatan. Yang kelima, penyemprotan atau pembubuhan. Pestisida perlu berulang kali agar lebih efektif, sehingga dirasa tidak bersifat efisien terhadap waktu. Itulah materi yang kedua yang saya sampaikan. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang pupuk guano. Guano merupakan kotoran burung laut, anjing laut, atau kelelawar. Bahan pupuk guano adalah yang pertama itu kotoran kelelawar 20 kilo. Selain di gua, kelelawar biasanya tinggal di rumah-rumah kosong. Jika Anda mengalami kesulitan mencari kotoran kelelawar, kita juga bisa meminta tolong orang yang bisa berpergian ke gua. Yang kedua, EM4. Jika Anda masih asing dengan EM4, itu adalah sebuah cairan dengan warna kecoklatan yang di dalamnya terkandung beraneka mikroorganisme seperti Lactobacillus, ragi, dan jamur. Fermentasi untuk menyerap unsur baik di alam tanah, Anda bisa menemukannya di toko pertanian. Yang ketiga, air. Yang keempat, terpal. Cara pembuatan pupuk guano ini sangat mudah. Yang pertama adalah siapkan EM4 dan larutkan dengan air. Perbandingannya adalah 10 tutup botol dan EM4 dengan 1 liter air. Jika sudah, kemudian siramkan hasil larutan tersebut ke dalam kotoran kelelawar. Yang ketiga, setelah tersiram semua, aduk hingga merata. Yang keempat, gunakan terpal untuk menutupnya. Yang kelima, tunggu hingga kurang lebih 2 minggu. Cara di atas adalah membuat pupuk padat. Selain membuat pupuk padat, kita juga dapat membuat pupuk bentuk cair. Cara-caranya yaitu yang pertama, ambil 3 sendok teh kotoran kelelawar dan masukkan ke dalam suatu wadah. Yang kedua, tuangkan air kurang lebih 3,7 liter atau 1 galon. Yang ketiga, pupuk cair siap dipakai. Berikutnya adalah manfaat yang kita peroleh dalam pembuatan pupuk guano, yaitu pertama, mengandung banyak sekali fosfor dan nitrogen yang sangat baik untuk kesuburan tanaman, mengatur bakteri merugikan di dalam tanah. Yang ketiga, bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembuatan kompas sendiri. Yang keempat, karena mengandung 40% material organik, pupuk ini dapat memperkaya struktur tanah. Yang kelima, terdapat bakteria flora yang bermanfaat sebagai fungisida alami. Itulah materi yang ketiga yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu pupuk penyubur tanaman dari bahan sederhana.
Berikut ini beberapa jenis pupuk alami yang bisa digunakan oleh masyarakat adalah yang pertama air cucian beras, yang kedua rendaman kulit bawang merah, yang ketiga bubuk kayu manis, yang keempat air darah cucian ikan atau daging, yang kelima kulit buah pisang, yang keenam kulit kacang tanah, yang ketujuh cangkang telur dan air rebusan telur. Itulah materi yang saya bawakan dari materi keempat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kelima tentang kegunaan EM4. Kegunaan E4 sangat mudah terlihat pada tanaman pertanian, peternakan, unggas, ayam, dan perikanan. Cairan E4 merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme, baik hidup yang sangat bermanfaat dan menguntungkan, guna proses penyerapan atau persediaan unsur hara di dalam tanah. Bentuk E4 adalah berupa cairan yang berwarna kecoklatan dan aromanya segar. E4 ini mengandung bakteri fermentasi, mulai dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, dan juga ragi. Pemanfaatannya sering diaplikasikan dalam pembuatan kompos atau pupuk bokasi. Manfaat yang dirasakan petani, peternak, atau perikanan dalam produk hasil dekomposisi menggunakan mikroba 4. Larutan E4 sangat tepat digunakan untuk memajukan pertanian karena dapat membantu perbaikan kualitas lahan. Tanaman yang sehat bersumber dari lahan yang sehat pula. Petani dan peternak juga dapat menciptakan keuntungan yang besar melimpah karena hasil panen berbuah lebat atau ternak unggas yang gemuk. Itulah materi yang kelima yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keenam tentang pupuk ala rumahan. Selama ini pekerjaan sebagai petani umumnya dilakukan oleh penduduk desa yang sudah lansia, namun ada juga masyarakat kota yang bekerja sebagai petani. Fenomena ini disebut dengan urban agriculture, kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di perkotaan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk pangan yang ramah lingkungan, organik, dan murah. Oleh karena itu, tak sedikit ada yang berinisiatif untuk bertani di rumah. Beberapa sistem yang dapat dilakukan di lingkungan perkotaan yang terkenal padat dan minim lahan adalah vertikultur, aeroponik, dan hidroponik. Bahkan bercocok tanam di pekarangan rumah juga dapat dilakukan. Tak jarang petani kota ini menggunakan pupuk atau zat penambah tumbuh secara kimiawi dan membutuhkan modal yang besar. Padahal ada cara supaya kegiatan bertani kita serba mandiri. Salah satunya dengan menggunakan pupuk organik dari limbah di sekitar kita, seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Persiapannya yaitu pertama, kita harus siapkan wadah komposter berupa tong bekas atau ember bekas, cat tembok, beserta tutupnya. Wadah ini sudah dipasangkan sebuah keran di bagian bawah dan di dalamnya terpasang penyaring sekaligus berfungsi sebagai pemisah antara pupuk padat dan pupuk cair. Nantinya bahan-bahan yang disiapkan adalah gula merah 200 gram, sisa buah dan sayuran 1 kilo, E4 sebagai aktivator 5 ml dan air tanah atau air sumur 3 liter. Yang kedua, meracik bahan-bahan. Mulailah memotong sisa buah dan sayuran menjadi ukuran kecil agar mudah proses dekomposisi nantinya. Lalu larutkan gula merah dengan air dan campurkan dengan sisa buah dan sayuran tersebut. Yang ketiga, fermentasi. Menutup rapat wadah tadi dan simpan di tempat yang sejuk. Jika terpapar langsung dengan sinar matahari akan membuat mikro tersebut mati. Proses dekomposisi biasanya memakan waktu hingga 10 hari. Setiap harinya cukup membuka tutupnya 1 kali saja dengan tujuan mengeluarkan gas yang terbentuk akibat perombakan bahan organik. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.